Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sediaan sirup. Dengan nama anggota, yang pertama Iqbal Pramadani, yang kedua Melita Sherlia Dinda, yang ketiga Dea Amanda, yang keempat Anwar, yang kelima Mutiara Nurbulan Sari. Sirup. Sirup merupakan sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa. Kadar sakarosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih yang berasa manis. Baik, selanjutnya yaitu ada macam-macam sirup. Di sini sirup itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sirup simplek, sirup yang mengandung 65% gula dalam larutan nipagin, 0,25% B per V. Yang kedua yaitu ada sirup obat, sirup yang mengandung satu atau lebih jenis obat atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga yaitu ada sirup pewangi, sirup yang tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Tujuan pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa tidak enak dan bau obat yang tidak enak. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari sirup. Kelebihan dari sirup yaitu mudah dalam pemakaian terutama bagi anak kecil, lebih cepat diabsorpsi dalam saluran cerna, merupakan campuran yang homogen, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, mempunyai rasa anis, mudah diberi bau-bauan dan warna, membantu pasien yang mendapat kesulitan dalam menelan obat. Kekurangan dari sirup sendiri yaitu ada obat yang tidak stabil dalam larutan, volume bentuk larutan lebih besar, ada yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam sirup, formulasi sulit untuk bahan yang kelarutannya rendah, tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air. Komponen yang ada pada sirup. Bahan pemanis berfungsi untuk memperbaiki rasa dan sediaan. Dapat dilihat dari kalori yang dihasilkan dibagi menjadi pemanis berkalori tinggi dan pemanis berkalori rendah. Perasa dan pengaroma. Diberikan perasa biasanya berasal dari alam untuk membuat sirup memiliki rasa yang enak. Pengaroma ditambahkan yang gunanya untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Pengawet mikroba untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. Pewarna untuk menambah daya tarik sirup, umumnya digunakan zat pewarna yang berhubungan dengan pemberi rasa yang digunakan. Pewarna yang digunakan umumnya larut dalam air. Untuk metode pembuatan sirup sendiri, pada proses pembuatan sirup dapat dilakukan beberapa cara, tergantung dari bahan yang digunakan, terutama menyangkut sifat fisik dan kimia dari bahan aktif tersebut. Untuk metode pembuatan sirup, antara lain yang pertama, pelarutan dari bahan-bahan dengan bantuan panas, kemudian yang kedua ada pelarutan dari bahan-bahan dengan pengadukan tanpa penggunaan panas, yang ketiga, penambah sukrosa pada cairan obat yang dibuat atau pada cairan yang diberi rasa. Yang terakhir, dengan perkolasi dari sumber-sumber bahan obat atau sukrosa. Pada keadaan tertentu, sirup dapat dibuat dengan lebih dari satu cara di atas, dan pemilihan semata-mata hanya merupakan pilihan lebih disukai dalam bagian dari ahli farmasi. Berdasarkan Farmakope Indonesia, pembuatan sirup kecuali dinyatakan lain, sirup dibuat sebagai berikut. Buat cairan untuk sirup,
dipanaskan, dan tambahkan gula. Jika perlu dididihkan hingga larut, kemudian tambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang dikehendaki. Buang busa yang terjadi lalu diserkai. Pada proses pembuatan sirup simplisia yang mengandung glukosida antrakinon, ditambahkan natrium karbonat sejumlah 10% dari bobot simplisia. Kecuali dinyatakan lain, pada pembuatan sirup simplisia untuk persediaan ditambahkan metil paraben 0,25% B/V atau pengawet lain cocok. Kecuali dinyatakan lain, jika dosis yang diminta atau ditulis lebih kecil atau tidak merupakan kelipatan 5 ml, sirup harus diajarkan. Sebaiknya dengan sirup simplex sehingga dosis yang diberikan menjadi 5 ml atau kelipatannya daripadanya. Sirup simplex, sirup gula atau larutan gula yang dibuat dengan melarutkan 65 bagian gula dalam larutan metil paraben 0,25% B/V secukupnya hingga diperoleh 100 bagian sirup. Cara pemberian sirup. Bila dibandingkan dengan rute lain, rute oral lebih menyenangkan, murah, aman, walaupun responnya lambat dan absorpsi tidak teratur karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jumlah dan jenis makanan yang ada dalam saluran lambung. Yang kedua, kemungkinan obat dapat dirusak oleh asam lambung. Yang ketiga, keadaan penderita muntah atau koma menghendaki kerja awal yang lebih cepat. Untuk evaluasi, ada 4 evaluasi. Yang pertama adalah organoleptis, di mana identifikasi rasa, bau, dan warna. Untuk yang kedua adalah pH, pengukuran ini menggunakan pH meter. Untuk yang ketiga adalah viskositas, di mana untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melalui permukaan datar lainnya. Dalam kondisi mapan tertentu bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Untuk yang terakhir, intensitas warna, di mana dilakukan uji ini untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu tertentu. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,